Halo komunitas Crown Ministries Indonesia. Wah, ketemu lagi nih kita di acara podcast Crown Talk Indonesia. Nah, di podcast ini sebenarnya tujuan kita adalah ngobrol-ngobrol santai tapi serius soal keuangan. Nah, hari ini kita punya narasumber yang cukup dikenal di kalangan Crown juga, yaitu ada Ko Indra. Hai Ko Indra. Hai Jess, hai semua. Ko Indra hari ini akan membagikan tentang topik mengenai harta jiwani. Apa tuh ya harta jiwani? Nah, mungkin teman-teman pernah dengar bahwa harta yang Tuhan titipkan terhadap kita sebenarnya bukan cuma harta yang sifatnya keuangan atau materi saja. Tapi ada harta-harta yang lain juga, contohnya harta spiritual, harta hubungan, harta tubuh yang sehat, harta jiwani salah satunya. Harta jiwani ini memang rasanya agak sedikit abstrak ya, oleh karena itu kita akan membahas dengan Ko Indra apa sih sebenarnya harta jiwani ini dan bagaimana kita juga bisa merawat atau melakukan yang terbaik dengan harta jiwani ini. Nah, Ko Indra, bicara soal harta jiwani atau soul asset itu kok aku tuh ngerasa abstrak banget ya. Ko Indra tuh sebenarnya bisa gambarin nggak sih harta jiwani tuh seperti apa sih sebenarnya? Oke, harta jiwani, Jess. Memang gue juga berasa kayaknya wow, abstrak juga nih ya. Tapi menurut gue sih harta jiwani itu apa yang membuat jiwa lo itu merasa satisfied, merasa jiwa lo itu penuh, utuh, dan lo merasa ada roles yang Tuhan kembangkan dalam hidup lo, peran-peran dalam hidup lo, dalam perjalanan hidup kita, di keluarga, dimanapun juga, yang bikin kita ngerasa lebih berkembang, baik secara pekerjaan, financial, relation, dan many things, dan bikin hidup kita itu lebih limpah. So, memang perlu digali lebih lanjut sih, apa yang menjadi harta jiwani, terus kira-kira seperti apa. Jadi ya kita sama-sama ngulik aja teman-teman ya. Teman-teman juga nanti kalau misalnya mau ngasih obrolan di bawah gitu ya, feel free. Karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, jadi kalau aku tangkap dari pengertian Ko Indra, sebenarnya harta jiwani ini bicara tentang kepuasan dalam jiwa kita ya, contentment di dalam hidup. Tapi untuk mencapai hidup yang puas nih ya Ko ya, pasti kan ada perjalanannya gitu. Dan kadang itu dimulai dari pikiran, kehendak, kemauan, atau mungkin dari keresahan dalam hidup ya, yang nantinya ketika muncul, kemudian kita ulik lebih jauh, apa sih kok ada perasaan tidak konten atau perasaan tidak puas dalam hidup yang kemudian harus kita telusuri sampai akhirnya menjadi sebuah panggilan, menjadi sebuah kerjaan, menjadi sebuah kegiatan yang akhirnya berbuah menjadi sesuatu yang memuaskan hidup. Nah, kalau bicara dari hidup Ko Indra sendiri nih, kita tarik ulur ke fase-fase hidup awal Ko Indra. Ada nggak sih titik di mana Ko Indra merasa kok ada keresahan sih di dalam hidup ini yang rasanya perlu untuk direnungkan lebih dalam? Oke, kalau keresahan sih, kalau gue kan background-nya memang kan dari graphic design begitu ya. Jadi hidupnya itu agak-agak ngalir aja. Jadi dulu waktu masih single sih jarang resah sih sebenarnya. Keuangan cuma segini juga gue nggak resah-resah banget, biasa aja gitu ya. Tapi mulai ada trigger just waktu married ya. Waktu gue married sama Susi tahun 2007-an kita ketemu, 2007 gitu. Ketemu, ngobrol, pacaran, everything's fine. Ya biasalah, ngetraktirin segala macam. Tapi waktu 2009 kita married, hidup bareng-bareng, punya rumah, terus pindah rumah dari keluarga gitu ya. Mulai ngerasa, 3 hari pertama, life is beautiful begitu ya. Susi itu orangnya banking, kerjanya juga cukup high pressure begitu ya. Waktu habis married, cuti ya 3 hari. Wah itu everything's great gitu ya. Hidup seperti impian begitu ya. Kita masak ke pasar bareng sama-sama gitu, boncengan gitu ya, romantis gitu ya. Masak bareng, menikmati makanan bareng segala macam, happy. Nah, tetapi itu cuma 3 hari. Karena after 3 hari itu
hidup kembali ke normal, Susi kembali ke kerjaan bankingnya. Waktu itu di salah satu bank internasional, posisi juga cukup baik, puji Tuhan. Terus kondisinya waktu itu dia harus ngedrive sendiri dari rumah kita di Taman Palem ke Plaza Bapindo, which is zaman itu belum Gage, tapi masih Joki 3-in-1. Ya. Dia harus berangkat pagi-pagi banget, terus karena tuntutan kerjaan, pulangnya itu bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, bahkan pernah subuh. Wow. Nah, jadi pulang ke rumah, which is gue waktu itu udah freelance design, ya. Karena teman-teman bilang, udahlah lu bisnis sendiri, coba. Meskipun gue berasa kayaknya nggak cocok, nggak bisa, tapi ya udahlah coba aja dulu gitu kan. Freelance graphic design. Nah, jadi kita mulai resah karena pasangan baru di rumah itu cuma ketemu 2 jam, 3 jam. Ya, dia pulang dari kantor udah teler, udah capek. Jam 11 kita kadang-kadang baru makan. Terus makanannya karena awalnya gue sok romantis, tahan-tahan. Ya, aku tungguin gitu ya. Jam berapa pulang? Tungguin gitu ya. Ternyata dari jam 7 mau pulang, jadi jam 8, jadi jam 9 gue tahan-tahan. Nggak, dari ngemil sampai nggak tahan. Dan everyday. Ya. Wow. Jadi gue bilang ya udahlah, nanti gue temenin makan aja. Makanan juga sudah basi dan segala macam. Nah, jadi keresahan muncul pasangan baru. Kita percaya yang membuat couples bisa survive itu adalah komunikasi. Dan komunikasinya itu juga kan relasi itu terbentuk nggak cuma sekedar ngobrolin hal-hal yang kronologis, tetapi juga hal-hal yang lebih deep talk lah gitu, core conversation gitu. Dan boro-boro dapat core conversation yang ada ribut-ribut gitu kan, dia udah capek, gue udah capek. Nah, jadi di situ kita resahnya, oh sebagai pasangan muda harusnya punya quality time yang bagus, kok kita nggak dapat. Nah waktu itu sih masih pikir, apa memang begini kali ya hidup di Jakarta gitu ya? Apakah ini hidup pernikahan gitu ya kan? Hidup pernikahan di sebuah kota di Jakarta begitu ya, karena kan ibu tiri ya salah, ibu kota lebih kejam dari ibu tiri gitu ya. Nah apa begini tuh kita pikir oke, memang harus gini, kita harus come up gitu, kita harus survive gitu kan. Nah terus keresahan berikutnya muncul karena kita merasa kita udah suffer enough, tetapi resultnya kayaknya oke lah begitu. Nah waktu kita ngobrol-ngobrol dengan kita berdua, gue dan Susi ngobrol-ngobrol dengan satu teman di gereja ya, dia sudah lebih mature dari kita looking for dengan hidup mereka lah. Let's say dia hidupnya udah di atas kita umurnya 10-15 tahun, punya anak masih SD gitu ya. Terus kita ngobrol, lu kan bisnis bagus gitu ya, seorang arsitek, terus everything's good lah gitu. Kita pengen ngitung nih buat biaya pendidikan nih Jess. Berapa sih buat anak lu tuh yang nomor 1? Dia ada 2 anak, nomor 1 6 SD. Sekolah di sekolah yang cukup bagus. Terus dia bilang, lu siapinnya setiap tahun 1 Pajero. Terus kita pikir, 1 Pajero berapa? 1 Pajero berapa teman-teman? Ya, 1 Pajero itu kurang lebih 600 juta. Ya, 1 Pajero, 1 tahun. Berarti dia anaknya udah umur 6 SD, sudah nyiapin pernah 6 Pajero gitu ya kasarnya. Terus kita pikir-pikir, oh ya, kita di rumah hitung nih. Kita udah kerja keras segala macam, kita hitung, bisa dapat 600 juta nih, Jess. Tapi nggak makan, nggak kemana-mana, nggak segala macam. Karena 600 jutanya itu cuma hanya duit yang ada di saat itu, kalau kita kumpulin setiap tahun dari income Susi dan income gua. Nah, di situ kita mulai resah berikutnya. Kok sepertinya kita sudah hidup susah nih. Kita sudah struggle nih suami istri. Kita pikir resultnya cukup bagus. Ternyata hidup di Jakarta nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau udah masuk ke education plan dan segala macam. Nah, disitulah kita mulai merasa apakah memang ini sesuatu yang kita inginkan. Belum lagi pastilah nggak muluk-muluk meskipun satu sisi kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan pasti provide. Tapi Tuhan provide kan lewat apa yang kita kerjakan dengan tangan kita. Dalam saat keseharian kita, karir, kerja, dan segala macam. Dan itu muncul dari income yang masuk. Ya, bukannya munafik, bukannya juga duit sebagai destinasi, karena gue percaya duit itu cuma alat. Tetapi alatnya kurang nih untuk membantu hidup kita lebih settle. Bahkan di kondisi sekarang yang kita sudah do all that we can do. Nah, disitulah mulai muncul keresahan, kayaknya nggak bisa gini-gini aja deh begitu. Jadi sebenarnya semuanya itu juga muncul dari pikiran dulu lah ya, mengevaluasi hidup gitu. Apakah memang hidup awal pernikahan, dari sisi waktu, dari sisi pendapatan, dari sisi planning untuk
masa depan yang lebih baik Yes. gitu, muncullah keresahan-keresahan itu yang dari dalam diri kita gitu ya, itu datang ke pikiran, baru kemudian kita mulai explore nih ya, ketika muncul keresahan kan pasti rasanya kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Nah saat itu Ko Indra juga explore ya kan dengan Cisusi kan, aku dengar-dengar awalnya tuh bahkan sempat mikirin bahwa apa saatnya untuk bisnis baju gitu ya? Apakah saatnya untuk bisnis A, B, C, D gitu? Awalnya pemikirannya seperti apa kok ketika muncul keresahan ini, tindak lanjutnya apa tuh saat itu? Oke. Zaman itu sih guys. Tahun berapa nih sebagai bayangan ya? 2008-2009 ya. Itu kan kita married 2009, and then 2010-an lah, kurang lebih 9 sampai 10. Kita nggak pernah kenal yang namanya cash flow keluarga Robert Kiyosaki gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Zaman sekarang kan anak-anak lebih canggih tuh, lebih tahu gitu ya. Kita nggak tahu tentang itu. Tetapi kita cuma tahunya kayaknya banyak orang perlu bisnis nih. Karena kan employee tanpa mengecilkan teman-teman yang karyawan. Tetapi low risk, low income. Ya kan resikonya ya meskipun sekarang sih PHK banyak juga ya, high risk juga begitu ya. Tetapi uang kita ditaker, income kita ditaker, kerjaan kita juga ya ketahuan lah rutin gitu ya. Tetapi kita nggak bisa progressing many things gitu ya. Lalu kita pikir kita harus bisnis nih. Nah, namanya bisnis itu pasti perlu modal. Terus terang kita nggak punya modal. Sempet sih orang tuanya Susi bilang udahlah kita modalin. Terus kita pikir gila kita durhaka banget gitu ya guys. Bukannya merit udah minta modal. Bukannya ngasih duit ke orang tua, which is udah dalam cita-cita kita juga. Sekarang bahkan mintain duit dan nggak kecil gitu ya. Jadi kita merasa enggak lah, ini kita pasti kita coret ya, no gitu ya. Kita nggak mau pengen nyusahin mereka. Terus kita pikir bisnis apa gitu ya. Pasti everybody start from bisnis yang mereka ngerti ya. Namanya bisnis dari pengalaman gue sometimes sekarang looking back ya, kan Om sekarang udah umur 40 tahun ya guys. Jadi looking back dengan teman-teman bisnis segala macam, sometimes many people doing business tuh nggak selalu di-drive by apa yang mereka suka dan passionate. Nggak harus ya. Nggak harus menurut gue. Tetapi mereka lihat ada opportunity-nya. Ada opportunity-nya, ada possibilities-nya, visible, mereka do that. Ya, nah, jadi waktu itu kita pikir bisnis apa ya? Bisnis paling mudah mungkin sesuatu yang kita mungkin suka. Susi sebagai cewek, meskipun dia itu di Citibank itu kerjanya posisi lumayan oke, tapi kenalnya cuma teman depan, belakang, kanan, kiri, begitu ya. Cubicle dia. Gua graphic designer, kebanyakan kerja lewat komputer, kebanyakan. Jadi kita juga nggak kenal banyak orang. Terus kalau Susi pun mau bisnis, yang kepikir para wanita pada umumnya di saat itu adalah bisnisnya baju. Baju aja paling gampang ya kan? Bisnis baju ya. Paling gampang. Meskipun dia merasa nggak passionate dan segala macam, kurang passionate di saat itu. Jadi ngerasa, apa ini gitu ya. Nah, kita bingung mau explore kemana lagi. Kebetulan di case-nya kami, Tuhan itu pernah mempertemukan kita dengan beberapa teman gereja. Terus sama satu teman gereja pernah ngomong, Susi, ada nih bisnis, kalau kamu misalnya mau, itu bisnisnya di insurance, ditawarinnya, begitu kan. Terus kita kan berdua questioning, insurance tahu kita marketing, harus jago ngomong dan segala macam. Jadi kita abaikan aja waktu itu 2008 lah kalau nggak salah. Nah lalu 2009 kita married, Jess. Lalu kembali dari Cinderella ke Upik Abu itu, ya hidup kembali ke normal, mulai ada problem, mulai ada keresahan, disitulah kita mulai flashing back, apa yang kita bisa punya nih, resources apa yang kita pernah dengar, tahu, dan possible kita lakukan. Nah muncullah kalimat si Cici itu, ya. Tetapi karena si Cici itu orang yang sangat luwes, orang yang sangat supel, jago lah dalam hal marketing dan we are adore dan jago, kita merasa dia oke banget. Tapi kita merasa kayak kurang cocok nih kalau sama dia. Nah, kita cari tahu dengan teman-teman lain yang juga di insurance yang sama, ngobrol, dan memang benar ada possibilities untuk ngerjainnya bukan sebagai marketing, tetapi sebagai bisnis. Nah, di situ akhirnya kita, singkat cerita, kita coba ketemu, ngobrol, possibilities-nya, terus kita ngerasa cukup cocok dengan kondisi kita. Cocok meanings bukan berarti gue suka ya saat itu ya, bukan berarti gue dan Susi ngerasa, oh ini the best bisnis gue, siapa sih yang punya cita-cita jadi agen asuransi gitu ya, gak ada yang punya gitu ya. Nah, tetapi waktu itu kita cuma pikir, ini paling visible, karena kita pengen bisnis, nggak punya modal, nggak tahu caranya gimana, perlu ada yang ngasih tahu. Dan sometimes
uh, salah satu faktor penting kalau orang mau memulai bisnis, menurut gua adalah dua, support system dan mentoring. Ya, which is ini quite possible. Lu nggak mungkin buka sebuah toko baru, Jess, misalnya toko pakaian misalnya kan, toko lu paling baru di antara jajaran toko lainnya. Lu nggak mungkin dong ngobrol ke yang toko paling rame, lu ketok-ketok. Gimana sih rahasianya supaya bisa laku kayak Cici, kan nggak mungkin kan, karena lu kompetitor. Nah, sehingga jarang ada yang mau mementor kalau dari industri yang sama, apalagi kalau lu kompetitor. Ya, sometimes lu tanya ke saudara lu aja yang sudah sukses, belum tentu dia mau bukain, karena dia merasa lu akan ngambil marketnya dia. Jadi, gue merasa ini yang dua yang penting banget, yang membuat sebuah bisnis apapun bisa survive atau bahkan bagus. Selain banyak faktor lain, modal, luck, network, segala macam. Tapi menurut gue dua yang paling esensial buat si pelaku bisnisnya adalah satu, support system. Ya, ada nggak support system yang membantu orang itu bisa bertahan, survive, bahkan bertumbuh. Kedua, mentor yang bantu bimbing. Karena semua orang akan start as a beginners. Nggak ada yang sebagai expert. Nah, jadi kita melihat visible, diajarin, nggak pakai modal, terus kita bisa lakukan, cocok atau enggak kita juga nggak tahu, kita pikir ya udahlah coba aja dulu, karena nothing tulus, why not kita coba. Dan akhirnya udahlah kita terjun, nyobain jadi agent insurance, jadi konsultan insurance, dan kita jalanin saat itu. Kok kalau bicara soal mengulik proses gitu ya, oke lah ada keresahan, ada panggilan, ada opportunity gitu ya. Tapi kan nggak semua orang sebenarnya dalam satu kali percobaan langsung sukses, langsung berhasil gitu kan. Apapun pekerjaannya ya, mau agen asuransi, mau buka toko baju, mau jadi karyawan pun di tahun pertama, it's a whole process gitu kan. Dan segala sesuatunya itu sebenarnya butuh waktu gitu. Aku pun kalau di awal karir ditanya, Jesslyn extrovert, introvert, cannot say gitu. Kayak kalau kerjaan mengharuskan jadi extrovert, let's go gitu kan. Kayak apapun vertnya, yang penting gue bisa survive dan bagus gitu. Apapun itu. Lu gitu. Butuh apa, gue deliver gitu ya. Butuh apapun, let me do it gitu. Nah, tapi memang ya itu, tidak segala sesuatu bisa berhasil di hari pertama. Proses itu sangat sulit gitu. Nah, dengar-dengar Cisusi juga orangnya introvert gitu kan. Ko Indra juga awalnya mungkin siapa sih yang punya cita-cita jadi agen asuransi gitu kan. Nah, jadi memulai proses itu gimana sih jatuh bangunnya gitu ya. Dan apa sih yang Ko Indra pelajari dari proses hidup Ko Indra, bahwa oke, keresahan bisa berbuah menjadi sebuah panggilan, melakukan sesuatu dengan opportunity, tapi go through the proses itu seperti apa sih gitu. Sampai memang bisa breakthrough dan menjadi harta ujungnya gitu ya. Kalau menurut gua ya, Jess, kalau kita memulai sesuatu, ya bahkan sebuah bisnis yang ditransfer oleh bokap nyokap kita atau whatever, kita pasti consider ourselves itu as a beginners. Jarang banget ada yang kita sudah bisa ngerti dan paham. In many business, in many companies, ya. Sometimes, let's say lu sebagai lulusan accountant, lu kerja di sebuah public accountant, industrinya lu tahu. Ya kan, lu tahu nih hitungan angkanya, rumusnya segala macam. Tapi many things new. Temennya baru, bosnya baru, sistemnya baru, softwarenya baru. Jadi sebenarnya nggak ada yang purely itu 100% itu lu sudah paham, menurut gua. Ya, jadi kita pasti perlu adjust dan kita perlu adapt gitu ya. Nah, jadi waktu kita, apalagi di kondisi kayak kita yang memang pivoting cukup beda nih, beda industri. Nah, kita paham banget bahwa kita perlu adjust. But in our condition, waktu itu adalah kita sepertinya nggak punya alternatif lain. Jadi, take it or leave it. Try or not, gitu ya. Waktu itu kita dibilangin, lu coba aja 6 bulan sampai maksimal 1 tahun. Habis itu kita review. Dan menurut gue ya nothing tulus, coba aja dulu, kita review sama-sama. Kalau cocok lanjutin, kalau enggak ya udah. Dan ini kan prinsip yang sama di any business. Lu nggak mungkin dong yakin kalau sebuah bisnis, meskipun hitung-hitungannya cuannya masuk nih, tapi gue yakin kalau gue masuk, gue langsung sukses. Belum tentu. Lu harus ada adaptasi, belajar, sistemnya segala macam. Nah, jadi yang membuat kita akhirnya bertahan adalah kesadaran bahwa nggak ada sesuatu yang dimulai itu dengan enak. Pasti lu harus adjust, lu harus adapt. Kedua, yang ngebantu kita adalah mentoring. Ya, ada mentor yang memimpin. Ada yang ngasih tahu caranya.
Dan dengan ngasih tahu caranya, terus kita dimonitor frequently karena kita melakukan kepada tim gitu ya di culture di industri kita, seminggu sekali kita pasti one on one sama tim. Kita monitor, kita equip mereka secara skill, secara mindset dan segala macam. Dan itu membuat kami yang biasa-biasa aja nggak punya historis pengalaman di bidang industri ini, tahu bahwa kita melakukan cara yang benar. Karena ada yang ngeliatin kita. Mereka itu kan bukannya jago, para mentor. Tetapi kalau kita ngomong memang agak mentor specifically pelaku industri, Jess, karena sekarang bisnis mentoring juga laku banget. Ya banyak yang mentoring macam. That's why bisnis ini jadi laku karena banyak pebisnis merasa butuh di mentor. Ya memang kalau tanpa kalau teman-teman yang bisnis mentoring kan purely mentoring kan mereka sebenarnya bukan pelaku bisnisnya, tetapi mereka coba dengan yang mereka tahu lah, yang mereka pahami. Nah, kalau di kita di insurance kebetulan pelaku bisnisnya adalah mentornya kita, leadersnya kita, sehingga dia sudah ngejalanin yang kita pernah jalanin. Jadi kita punya trust bahwa yang dia review, yang dia monitor, dan dia minta kita lakukan pasti ada. Jadi itu ngebantu banget mentor. Support system. Ketika kita datang ke kantor, kan kantor ambience-nya kayak family begitu ya, datang ngobrol, kita lihat orang-orang yang pernah ada di posisi yang sekarang dan bagus, dulunya ngelewatin jalur yang sama kayak kita lakukan. Ya, tetap ada probability chance-nya, ada yang berhasil, ada yang enggak. Biasanya banyak faktor yang enggak bisa kita general. Tetapi mostly yang berhasil melewati jalur yang sama. Jadi kita merasa ada opportunity nih. Ada atmosfer positif yang bisa membuat kita merasa oke, kita punya possibilities buat berhasil. Support system dari teman-teman seangkatan yang juga lagi struggle together. Sama-sama pegangan tangan, belajar, saling bagi ilmu dan segala macam. Nah, dari situ kita merasa oh ya, ini kita punya possibilities buat jalanin, lakukan, dan pasti Jess, nggak langsung orang pertama yang gua temuin langsung oke. Nggak, ini ada proses. Ya. Ada namanya probability. Kalau kami diajarinya, dan kami juga terusin ini ke tim gitu ya, probability dari 10 orang yang kita temui, ya pasti akan ada dari 10 orang itu yang let's say 6 orang mungkin interested more. Ya, boleh deh, gue pengen tahu lebih lanjut. Dari 6 orang, mungkin akan ada 3 orang yang, oke, boleh nggak gue dibikinin contohnya, ilustrasinya. Dan dari 3 orang itu ada 1. Ya. In many business, in any situation, khususnya bisnis, pasti semua probability, angka besar. Ya. Jadi, nggak ada tuh kita langsung ketemu 1-2 orang langsung berhasil. Dan yang paling bagus, yang paling ngerti soal probability adalah mbak-mbak di Mangga 2. Kenapa tuh mbak-mbak di Mangga 2 tuh? Mbak-mbak Mangga 2 ya. Pernah ke Mangga 2 dong, Jess? Pernah dong. Kalau lu ke Mangga 2 nih, ke toko baju, ya kan bajunya kan berserakan tuh, dilipat-lipat segala macam. Lu pasti masuk dong. Ya kan? Oh enggak, belum masuk malah. Lu malah lewat dulu. Baru jalan doang. Baru jalan. Nah, suara apa yang lu sering dengar? Cici, kok, datang kok. Mampir dulu. Boleh sih, boleh kok dilihat bajunya begitu ya. Nah, sometimes lu masuk, sometimes juga dong. Ya kan? Nah, tapi ada beberapa yang akhirnya masuk ke toko, terus buka-buka bajunya, lihat-lihat, muter-muter. Kalau lu nggak cocok, biasa tipsnya adalah lu cari yang nggak ada di tempat itu, ya kan? Sorry banget nih nggak ada warna merah ya. Iya betul ya, semuanya warnanya ini ya, lu cari yang nggak ada. Nah akhirnya lu cabut, si mbak-mbak itu kan nggak baper. Mbak-mbak itu kan nggak, aduh, gua kok merasa hidup gue tidak berharga banget. Buat apa sih pekerjaan seperti ini? Enggak. Dia cuma lakukan aja, lipat bajunya lagi, dan dia lakukan hal yang sama. Mbak-mbak di Mangga 2, orang yang paling paham tentang probability. Dari boleh kok yang dia lontarkan 30 kali atau 50 kali, dia percaya pasti akan ada mungkin 10 orang atau 6 orang, 7 orang yang akan masuk ke toko. Dan dia tahu orang masuk ke toko nggak langsung beli barang. Pasti akan lihat-lihat dulu. Tapi dari yang lihat-lihat, dia percaya dengan dia tawarkan, dia tetap lakukan job desk-nya dia, akan ada mungkin possibilities akhirnya 1 orang yang bakal ambil. Contoh lain, kalau lu di lampu merah, ngantri dong, lampu merah 3 menit misalnya kan. Sometimes ada gembel nih, ya terlepas dari hidup mereka beneran susah atau enggak ya, I don't know gitu ya. Tetapi kita tahu ada sebuah kebiasaan,
ada beberapa pengamen dan segala macam. Pengamen itu ngamen-ngamen nih kaca. Biasa kalau lu lakukan apa? Enggak dulu. Ya sama, kasih goceng ya. Goceng. Enggak dulu. Enggak gitu ya. Nah, dia sudah prediksi sebenarnya. Tetapi apakah dia setelah lu tolak, apalagi dengan muka galak gitu, enggak gitu kan, dia langsung baper duduk di samping dan akhirnya kenapa hidup gue merana kayak gini? Kan enggak. Yang dia lakukan adalah dia ngelengos, dia langsung ke mobil berikutnya. Dan mobil berikutnya. Lu bayangin dalam 3 menit, dia bisa ngelewatin berapa mobil. Mereka sangat tahu probabilitas. Kalau gue melakukan ke banyak orang, akan ada akhirnya orang-orang yang akhirnya mau dengerin dan buka jendela dan akhirnya ngasih gue 1.000. Lu bayangin 3 menit kalau ada 1-2 orang aja ngasih 1.000, bayangin kalau dia kerja seharian, income-nya berapa. Nah, jadi menurut gue probabilitas itu setiap kita harus sadar. Tapi gue paham banget, nggak semua orang pasti langsung berhasil. Tetapi yang membuat probabilitas bisa berhasil kalau lu melakukan apa yang diminta oleh mentor, dan lu bertahan karena ada support system. Dan kalau kita tarik nih dengan obrolan kita hari ini, harta jiwani ya. So sometimes itu create karakter-karakter atau memunculkan potensi-potensi lu yang sebelumnya lu mungkin nggak pernah ngeh. Misalnya, tadinya gue gampang menyerah, tapi sekarang kayaknya lebih bisa bertahan dulu deh. Kan itu kan something yang your soul kayak bertumbuh kan, karakter, kemampuan lu, kepuasan lu ketika gue berhasil melakukan bagiannya gue nih. Gue hari ini sudah cerita ke sekian banyak orang, terus ada orang yang interested dan segala macam. Nah, jadi nggak gampang, tetapi harus ada mekanisme yang membuat kita bertahan, ada hasil, ada result, kemudian pelan-pelan bertumbuh dan akhirnya kita bisa melihat, oh ya ini adalah hasil yang membuat gue makin confident, kayaknya gue bisa dah. Coba lakukan selangkah lagi. Hingga akhirnya waktu looking back, kita melihat pasti probabilitas lebih banyak yang belum. Tetapi dari orang-orang yang oke dan mau, kita melihat kita grow secara karakter, secara soul, kita merasa roles kita mulai tepat. Oh ya, roles gue sebagai konsultan nih, gue ngerti nih cara ngomongnya seperti apa. Terus kita juga ada result secara financial dan self development-nya bertumbuh, membuat kita akhirnya oke, gue lanjutin. Kok kalau gitu dari pembicaraan ini aku tuh menangkap ada sebenarnya key points nih dalam menguji panggilan. Apakah betul ini tuh sebenarnya jalan yang kita mau lewati dalam hidup kita. Kalau Ko Indra tadi sempat mention, yang pertama tuh give yourself a time limit. Coba 6 bulan, coba 12 bulan. Dan dalam time limit tersebut, lakukan yang terbaik. Find mentors. Find mentors, find support system. Baru kemudian jalani sesuai dengan prosedur ataupun segala yang sudah dilatih atau diajarkan oleh support system ataupun mentor tersebut ya. Ujilah apakah itu menjadi sesuatu yang berbuah baik atau tidak gitu ya. Puji Tuhan kalau memang setelah time limitnya selesai 6 bulan, 12 bulan ternyata itu menghasilkan sesuatu, karakter kita bertumbuh dan itu menjadi pekerjaan baik untuk hidup kita bisa lanjutkan gitu ya. Tapi namun setelah 12 bulan let's say ternyata segala sesuatunya tertutup untuk kita, ya probably we need to move on gitu ya. Ini poin yang sangat bagus nih teman-teman, karena jarang sekali daripada kita bisa mengerti dan menguji soal panggilan hidup. Ya kadang kita keresahan, kemauan banyak banget ya. Yaslin resah nih pengen punya 100 miliar, tapi apa nih jalannya gitu sama kan. Sama kita jarang iya kan, apa besok bisnis kopi, apa besok jadi influencer gitu kan. Ada banyak opsi di depan kita, tapi seberapa banyak dari kita memberi time limit, mengusahakan yang terbaik dari time limit tersebut, dan juga menemukan support system yang tepat. Kadang mungkin kita lupa akan beberapa poin tersebut. Iya, betul. Dan di masa mencoba itu, Jess ya, let's say, puji Tuhan, kita kan join menjadi Partners Insurance, kemudian team builders, ya bangun tim, doing the business itu dari 2010, jadi sekarang tahun ke-15. Ya. Tetapi confirm, di tahun-tahun awal, waktu kita mereview awal mencoba, tadi time limit yang Jesslyn bilang, 6-12 bulan, kita melihat ada hasil, dan hasil itu kan kita yang tentukan. Ya. Kita yang melihat dengan ngobrol dengan mentor, di angka mana kita berasa kayaknya kita bisa confident bahwa ini kita bisa. Dan perlu banget kita selalu melihat juga sometimes
waktu kita menabur, let's say waktu lu nanam kentang, namanya menabur kentang ya. Kentang itu lu nggak bisa panen, lu nggak bisa tahu berbuah atau enggak sebelum benar-benar lu tarik. Jadi sometimes dalam hidup ada sesuatu yang lu tabur dan lu belum bisa lihat. But fungsinya mentor ada dia melihat apa yang lu belum lihat. Karena dia pernah ngelewatin dan dia tahu key point atau milestone-nya. Jadi sometimes waktu 6 bulan, 12 bulan, kita belum melihat yang wow banget. Terus terang, di 6 bulan, 12 bulan awal kita memulai, belum ada passion banget. Of Ya, course. jadi waktu akhirnya kita mulai passionate dengan bisnis ini, dengan membangun orang, which is gue juga akhirnya menemukan our new passion, developing people. Ya, kita dengar cerita orang, ngobrol, lalu apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa membantu menjembatani orang itu mencapai impian dia, lewat apa yang kita bisa support ke mereka. Ya, dalam hal ini industri kita, ya bisnis kita, ya. Nah, tetapi kita mulai looking back, mulai ngerasain senengnya itu after pasti kita merasa seneng karena ada result. Ya, itu satu. Ya, result kecil, result besar itu result. Ya, financially lu dapat. Ya, gua ngomong dapat dulu, belum bagus nih ya. Dapat. Lalu lu merasa ada orang-orang yang percaya dengan lu, mau ambil produk lu, percaya dengan omongan lu, terus mereka buy the concept dan mereka agree with you. Dan mereka bisa kasih penilaian, oh lu bagus banget. Cara ngomong lu menjelaskan bagus. Gua nggak pernah lihat agent insurance yang menjelaskan kayak lu. Nah, itu kan menjadi konfirmasi yang membuat kita trust. Dan kembali, belum suka. Nah, lalu berikutnya kita melihat ada milestone secara sistem yang kita memang sudah lewatin. Di promosi dan segala macam. Oh, tandanya ini benar. Nah, waktu kita mulai makin confirm, pelan-pelan, kita makin menyadari ini kayaknya bidangnya saya, dan kita mulai explore lebih lanjut, mengeluarkan talent-talent baru, potensi baru, hingga akhirnya waktu looking back, kita baru merasa, suka nih sama tempat ini. Jadi memang itu perlu waktu, perlu mentor yang bantu lihat, dan ada resultnya, ada hasilnya, ada parameter yang kita tentukan buat diri kita ya. Tetapi maybe not necessarily, bukan berarti nol ya, not necessarily you check it by gua suka atau enggak. Oke. Patokannya bukan suka atau enggak ya. Yes. Sometimes dan menurut gua ini vice versa ya. Love what you do what you love. Ya. Sometimes people kejebak dengan do what you love. But I don't know in certain condition dia nggak berhasil karena ya banyak hal lah ya yang membuat seorang berhasil lah. Industri, ekonomi, kebijakan, skill, talents dan many things ya. Sometimes maybe kita harus balik ya. Love what you do. Lakukan dulu karena kalau lu love what you do, lu start from the beginners akhirnya lu jadi expert. Gua percaya ada orang-orang yang memang akhirnya bisa menemukan jalan dan pastinya Tuhan membimbing karena selama kita perjalanan juga Jess bukan yang nggak rohani gitu ya. Kita pasti bergumul sama Tuhan. Apakah benar ini Tuhan ya? Terus ya pimpin saya ketemukan orang-orang yang tepat. Kita bisa ngomong dengan tepat, dengan baik ya. Puji Tuhan. Along the way kita melihat Tuhan bekerja. Ada result secara manusia yang kita bisa ukur. Ada orang-orang yang membantu dan akhirnya kita bisa mencapai satu titik yang oh ya kita gas aja kalau kayak gitu. Dan gas sadar udah 15 tahun. Wow, inspiring life seperti namanya, Indra inspiring. Tapi kalau Ko Indra ini kan sebenarnya hidupnya ya kalau dari cerita sekarang terlihatnya mulus gitu ya, dari keresahan berbuah panggilan, berbuah menjadi kepuasan dalam hidup setelah 15 tahun dijalani gitu. Tapi banyak orang di luar sana nih ya, mungkin tadi Ko Indra juga sempat singgung, kalau masih muda tuh kadang ya boro-boro keresahan, hidup tuh everything is just so flat gitu, kayak hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, yang kayak sera-sera deh, whatever happen gitu kan, kayak nggak ada keinginan, nggak ada kemauan, nggak ada kehendak, nggak ada apapun, like let it be this way gitu kan. Nah di titik itu kok, gimana sih caranya kita tuh mengevaluasi hidup gitu ya, sebelum akhirnya menemukan opportunity atau panggilan tersebut? Kalau ini gue lakukan sih Jess waktu after pandemi ya, kan banyak orang menjadi kurang waras begitu.
I don't know you guys ya. For some pandemic itu menurut gue efeknya nggak cuma secara health, tapi banyak banget mental health issue. Banyak gue temui teman-teman yang gue kenal lewat Instagram atau teman-teman langsung yang mereka mengalami very big changes in their families, in their lives, in their business, in everything yang membuat akhirnya hidupnya nggak seperti kemarin lagi ya. Jadi kemarin juga gue sempat ada struggle begitu ya. Nah, menurut gue yang gue lakukan adalah sebelum kita ngomongin apa maunya Tuhan dalam hidup saya, menurut gue kita perlu inventarisasi. Gue percaya hidup gue, hidup kita sampai detik sekarang, gue percaya bukan suatu kebetulan Tuhan tempatkan di tempat ini, di kota ini, di pekerjaan ini, senang ini, dulu remaja pernah ikut pelayanan ini, berteman dengan siapa segala macam. Gue percaya itu semua. Sehingga yang menurut gue penting adalah kita inventarisasi dulu apa yang Tuhan sudah invest dalam hidup kita. Gue punya talent sebenarnya apa sih? Kekuatan gue apa sih? Waktu after pandemi itu just gue memang sebelumnya pernah ngecek tuh MBTI ya, sanguine choleris dan segala macam. Gua ngetes lagi Gallup dan segala macam. Nah, gue pengen tahu sebenarnya memang sih selama 30-an tahun gitu ya, sudah pernah pelayanan itu gue tahu kekuatan gue apa. Tapi waktu after pandemi gue kok jadi bias ya. Apakah benar ini? Apa gue salah jalan? Nah, sehingga gue recheck ulang dengan tools yang ada. Jadi gue ngecek ini kan dalam hal skills, talents, gift dan segala macam. Gue cari tahu inventarisasi apa yang gue suka, apa yang gue kuat, apa yang gue bisa, apa yang gue pernah lakukan dan membuahkan hasil, ya. Apa yang gue juga tidak bisa, karena menurut gue kita harus membalance, menilai apa yang gue banget, apa yang nggak gue banget. Sadar diri juga lah. Sadar diri juga, gitu ya. Nah, inventarisasi itu. Kemudian kita looking back, flashing back, after pandemi itu gue bikin satu kayak ya punya banyak waktu gitu ya, peta Tuhan selama hidup gue. Membuat gue sekolah di mana, ketemu dengan siapa, dan ini membuat gue jadi seperti apa. Waktu gue percaya Tuhan, waktu SMP 2, lalu gue masuk pelayanannya seperti apa, gue ketemu dengan siapa yang ternyata membentuk gue masuk ke dalam sebuah komunitas sel. Ya, si orang ini gitu ya, membuat komunitas sel. Dan di komsel ini gue jadi terbiasa ngumpul sama teman-teman. Dan terbentuk lagi ngumpul sama teman-teman yang senengnya bikin project. Project apa buat gereja kita ya dan segala macam. Nah, jadi gue tahu benang merahnya yang Tuhan kasih waktu looking back, yang dengan sengaja Tuhan taruh, itu nggak bentuk gue itu punya spiritual gift, punya talents, dan punya ibaratnya soul asset. Ya, aset jiwani itu apa? Oh, gue itu orangnya kayak gini. Gue itu orangnya misalnya kreatif. Gue orangnya itu seneng bikin ide-ide baru, mempelopori sesuatu. Nah, itu kan kita inventarisasi. Ya, jadi itu hal kedua yang kita bisa lakukan. Jadi pertama, kita inventarisasi itu kemampuan kita, apa yang kita bisa, apa yang gue banget, apa yang nggak gue. Lalu kita inventarisasi kisah hidup kita, sekolah di mana, gereja apa yang membentuk kita, orang-orang apa menaruh benih apa dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kita lihat kondisi kita sekarang, ya, present times, ya tadi kan past, present times. Kalau lo mungkin pernah dengar Eisenhower Windows, ya, biasa kita pakai itu biasa di dunia kerjaan, ya. What is urgent and important, ya. What is not urgent but important. Berarti nggak urgent tapi penting nih, gue perlu take notes tapi nggak gue kerjain sekarang. Apa yang urgent but not important, sehingga gue bisa manage tapi nggak harus consume my time. Dan mana yang not urgent and not important. Nah, biasa orang pakai itu biasa di kerjaan, guys. Ya. Tapi sekarang kita pakai buat menilai hidup kita. Di season hidup kita, what is important now? What is urgent? Let's say, orang tua gue usia udah sekian. Gue sandwich generation. Gue baru married, bentar lagi punya anak. What is urgent for me now? What is important for me now? Ya, providing them, siapin ini, siapin itu, segala macam. Let's say misalnya kondisi lain, gua baru jump in ke sebuah bisnis, lalu kondisinya seperti ini. Nah, kita petain what is urgent for myself, for my family, what is important. Nah, dari situ kita bisa mulai menentukan arah gua seperti apa. Dan baru the last one, future. Kita lihat di ujung nanti, waktu gua nanti masuk surga, kita semua masuk surga.
waktu Tuhan ketemu kita, Tuhan akan nanyain, Indra, apa yang lu sudah kerjakan dengan ini yang gue sudah kasih kepada lu, ya. Sehingga yang gue pengen lihat adalah apa yang gue pengen Tuhan ngomong ke gue bahwa, wah, you have done your role in this, check, that's really great. Your role di sini bagus banget. Lu sudah lakukan di kesempatan yang lu ambil di sini, cek, di sini cek, di sini cek. Nah, dan overall gue melihat itu sebagai the ultimate soul satisfaction, ya. Kalau gue lihat bahwa Tuhan melihat di semua jalan hidup gue, sometimes ada yang berkaitan dengan apa yang gue suka, dengan bisnis gue, kerjaan gue, pelayanan gue, dan many things, ya, in one whole life, gitu ya. Karena gue percaya hidup itu nggak dibagi spiritual dan non spiritual, no. Semua yang kita kerjakan itu adalah bernilai spiritual, ya. So in the future, apa yang lu pengen Tuhan count you as, oh, you're good in this, you're good in this, congratulations, bagus di roles ini, bagus di roles ini. Nah, sehingga overall gue merasa kepuasan jiwa, gue merasa in many roles, meskipun winding, meskipun valley and hilly, sometimes lost dan butuh kompas, tapi dengan segala equipping, gue tahu kekuatan gue tahu kelemahan gue tahu di past life Tuhan sudah pertemukan dengan orang-orang ini membentuk gue seperti ini. In future life, gue tahu urgent and important, sehingga gue mengambil jalur, let's say gue pindah ke bisnis insurance gitu ya, membawa gue seperti ini segala macam. Waktu gue looking back, gue melihat itu menjadi sebuah puzzle yang pelan-pelan nempel. Ditambah lagi, it's not only about financial matters, tetapi what is my roles ketika and whether am I satisfied with what I'm doing right now? Yes, in many things, financially, time, secara spiritually, dan gue merasa ini yang membuat jiwa kita itu jadi flourish, dan bahkan juga kita merasa very ultimate satisfaction kalau semua yang Tuhan pernah titipin, Tuhan sudah taruh, kita kerjakan, meskipun awal belum tentu suka, tetapi dilakukan. Meskipun awalnya kayaknya kok nggak cocok, tetapi ya coba dan re-review. Sometimes itu mungkin menjadi sebuah jalan baru yang Tuhan kasih. Sometimes mungkin enggak, tetapi lu cuman bangun curiosity, ya. Tetapi along the way, selama lu jalanin the map bersama Tuhan, lu bertumbuh, berkembang, dan lu bisa mengalami satisfaction, dan what a great life kalau misalnya bisa melakukan itu. Karena hidup cuma sekali, guys. Dan kalau lu bisa lakukan secara maksimal, lu temukan apa yang Tuhan sudah titipkan, lu tahu message-nya Tuhan yang sudah pernah pertemukan lu dengan orang tertentu, termasuk waktu gua ketemu Crown 2017. Itu part yang kita merasa ini memainkan peranan very significant di hidup fortis kita ke depan, untuk membentuk satu bukan membentuk baru ya, tetapi melengkapi new trajectory of our life untuk masuk ke peran, dampak, dan legacy yang kita mau bangun. Gitu. Nah, sekian teman-teman bicara soal harta jiwa nih. Kita berharap dari pembicaraan kita hari ini dengan Ko Indra, teman-teman bisa terinspirasi nih untuk mengevaluasi hidup, menemukan panggilan hidup teman-teman, melakukan yang terbaik, sampai menemukan kepuasan di dalam hidup teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang bingung bagaimana sih caranya mengevaluasi panggilan, mengevaluasi diri dari kuadran yang tadi Ko Indra sebut, mungkin teman-teman boleh komen di bawah supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut juga. Thank you, see you. Bye.